Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pengajian kitab Waraqat Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila khatatin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin, khususan mu'allif hadzal kitab Waraqat Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, wa mu'alif syarah Waraqat Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Ad-Dimyati wa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wa khususan jami'i masyayikh Ma'hadil Riwaya wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na istishabil hali alladhi yuhtaju bihi kama sayati ayyustashab al-aslu ay adamul asli 'inda adamid dalili asy-syar'i. Nah, pembahasan sebelumnya kita menjelaskan di detik-detik terakhir itu tentang hukum asal ya. Jadi hukum asal segala sesuatu itu apakah halal, apakah haram atau terperinci, itu ada 3 pendapat ya sebelumnya. Itu yang pertama, hukum asal itu sebagian ulama mengatakan haram gitu, kecuali sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Lalu kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan hukum asal segala sesuatu itu adalah halal kecuali sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Dan yang ketiga, sebagian ulama yang lain mengatakan tafsil atau terperinci tergantung kondisi. Kalau sesuatu itu manfaat maka halal. Kalau sesuatu itu madharat, membahayakan, maka haram, seperti itu. Nah, lalu kemudian sekarang masuk pada pembahasan istishab ya. Kita mengenal selain qiyas itu ada istishab. Nah, makna istishab sendiri, artinya istishab itu menetapkan satu keadaan asal gitu. Satu keadaan, artinya sesuatu yang dibutuhkan untuk ditetapkan, yaitu menetapkannya hukum asal, yustashab al-aslu. Jadi ini ketika tidak ada asal, atau asal itu teks ya, teks hukum dalam perspektif syariat, atau dengan simpel kata, menetapkan hukum asal ketika tidak ada dalil syariat gitu loh. Jadi istishab itu adalah menetapkan hukum asal ketika tidak ada dalil syariat gitu. Nah, kalau kita merujuk pada perdebatan ulama sebelumnya, ada 3
tiga pendapat tadi. Nah, berarti kalau dilihat dari penjelasan istishab ini, ya, istishab ini berarti mengikuti pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa aslul hukmi itu adalah al-ibahah, boleh atau halal. Di asal hukum dari segala sesuatu itu adalah boleh. Nah, di sini pun istishab itu ketika tidak ada dalil syariat gitu, di dalam Quran nggak ada, di dalam hadis tidak ada, di dalam sejarah dan tutur kata para sahabat pun tidak ada gitu. Lalu kemudian belum ada yang berupaya berijtihad dengan menggunakan kias gitu misalkan. Nah, jadi sesuatu itu sangat baru gitu, baru sama sekali, tidak pernah disinggung di dalam Al-Quran, tidak pernah disinggung dalam hadis, tidak pernah disinggung dalam rumusan para ulama dengan metodologi kias gitu. Artinya ada dalil asyari, tidak ada dalil syariat sama sekali. Maka pada saat itulah berlaku istishab. Jadi dikembalikan pada hukum asal. Ya karena belum ada produk hukumnya gitu. Baik produk hukum yang tertulis di dalam Quran maupun hadis maupun asal sahabat maupun para ulama dalam berijtihad dengan menggunakan kias misalkan. Nah maka sesuatu yang baru yang tidak ada teksnya sama sekali itu dikembalikan pada istishab, yaitu hukum asal. Hukum asal itu boleh. Boleh itu artinya mengikuti pendapat yang kedua itu. Jadi al-aslul hukmi ibah itu. Nah, gambarannya di sini bi an lam yajidhu al-mustahidu. Nah, kan? Ba'dal bahthi asyadidi anhu biqadri taqati. Nah, gambarannya, deskripsinya seorang mujtahid itu tidak menemukan dalil gitu. Setelah meneliti, setelah membahas dengan keras gitu, biqadri taqah, dengan segala daya upaya pemikirannya, itu ternyata tidak ada dalil gitu. Gitu. Jadi seorang mujtahid itu sudah ngecek misalkan di dalam teks Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, di dalam asarus sahabah tidak ada, dalam produk pemikiran hukum para ulama juga tidak ada gitu. Itu sudah melakukan bahsul syadid, penelitian yang sangat kuat, sangat keras, pembahasan sangat keras dengan mencurahkan segala daya kemampuan pemikirannya. Nah, tidak ada. Contohnya ka'an lam yajid dalilan ala wujubi shaumi rajaba faqulu la yajibu bi istishabil asli ay adamil asli fa wa huwa hujjatun jazman. Gambarannya ketika seorang mujtahid itu tidak menemukan dalil, contohnya seorang mujtahid itu belum menemukan atau tidak menemukan dalil wajibnya puasa Rajab gitu. Wajibnya puasa Rajab. Maka puasa Rajab itu tidak diwajibkan dengan dalil apa? Bi istishabil asli, dengan menetapkan hukum asal. Adamil asli artinya tidak ada dalil syariat bahwa puasa Rajab itu wajib. Wa huwa hujjatun jazman, dan ini adalah hujjah yang pasti, yang mengikat. Nah, jadi tidak adanya dalil ini
dicontohkan seperti puasa Rajab itu wajib apa tidak, itu. Ya kan, puasa Rajab itu wajib apa tidak. Ternyata setelah melakukan penelitian yang mendalam, cukup keras gitu. Ternyata tidak ada satu dalil pun yang mengatakan puasa Rajab itu wajib. Yakah puasa Rajab itu tidak wajib. Nah, kesimpulan puasa Rajab tidak wajib itu karena dikembalikan kepada hukum asalnya bahwa puasa selain Ramadan itu tidak wajib gitu. Di antaranya itu puasa Rajab. Jadi hukum asalnya itu puasa ya. Puasa yang hanya diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Nah, oke. Lalu kemudian di luar puasa Ramadan, aslul hukminya adalah tidak wajib, gitu kan. Nah, sekarang ada pertanyaan, puasa Rajab wajib tidak? Gitu. Nah, kewajiban puasa Rajab ini ternyata setelah dilakukan penelitian di berbagai macam dalil, itu tidak ada satupun dalil yang mewajibkan puasa Rajab, gitu kan. Maka hukum puasa Rajab itu dikembalikan pada hukum asal. Hukum asalnya adalah bahwa puasa selain puasa di bulan Ramadan itu tidak wajib. Itu hukum asalnya. Jadi makanya puasa Rajab tidak wajib, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ada puasa wajib itu selain di bulan Ramadan, yaitu puasa apa? Puasa qadha. Ya, qadha terhadap puasa yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Ya, itu kan sama saja dia ingin menggugurkan kewajiban puasa Ramadan, gitu kan. Nah, ada lagi puasa yang wajib, tapi itu kewajibannya itu bukan aslul hukmi, tapi karena amrun kharij, faktor eksternal, yaitu apa? Contoh puasa nadar. Nadar itu pun kalau tidak bertentangan dengan syariat. Puasa nadar misalkan begini, saya nadar seandainya saya lulus kuliah S3 dengan predikat cum laude misalkan, maka saya akan puasa 1 minggu, ya kan. Ternyata lulus S3 cum laude, yaitu maka nadarnya itu wajib dilaksanakan, puasa nadarnya itu. Nah, kewajibannya itu bukan karena puasanya, tapi karena dia wajib menepati janji nadarnya itu. Jadi kewajiban puasa itu karena dia terikat harus menggugurkan kewajiban janji pada nadarnya tersebut, gitu. Nah, wa ammal istishabu al-masyhuru alladhi huwa thubutu amrin fi zamani tsani li thubutihi fil awwali ya fa hujjatun indana dunal hanafiyati fala zakata indana fi 20 dinaron naqisatan turawiju bi rawajil kamilah bil istishabi. Nah, hukum menetapkan hukum asal yang masyhur, jadi istishab itu menetapkan hukum asal ya. Menetapkan hukum asal yang sudah masyhur. Yang sudah masyhur yaitu menetapkan sesuatu jadi di zaman yang kedua, gitu kan. Menetapkan hukum sesuatu di zaman yang kedua karena sesuatu itu sudah ditetapkan di zaman yang pertama, gitu. Jadi misalkan zaman awal Islam itu sesuatu itu sudah ditetapkan, gitu ya.
Sudah ditetapkan hukum asal hukminya misalkan. Sudah ditetapkan. Nah, zaman yang kedua, zaman setelahnya, itu menetapkan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di zaman yang pertama. Maka ini menurut kami, menurut madhab Syafi'i, indana itu madhab Syafi'i, tapi kalau di sarahnya itu wal Malikiyah juga, madhab Malikiyah, ini sudah bisa dijadikan hujjah. Dunal Hanafiyah, berbeda dengan para ulama madhab Hanafi. Nah ini maka fala zakata indana fi 20 dinaron, maka tidak ada kewajiban zakat sama sekali menurut kami, menurut Syafi'iyah, dalam harta 20 dinar. 20 dinar yang ya kurang taruh yang memang laku gitu ya, seperti lakunya sesuatu yang yang sempurna, tapi ini dikembalikan pada hukum istishab, hukum asal yang telah ditetapkan di pertama, yaitu tidak wajib zakat. Artinya gini. Di zaman awal gitu, 20 dinar itu belum mencapai 1 nisab. Gitu. Sehingga tidak wajib untuk zakat. Nah, meskipun ini dinar itu kan fluktuatif ya, seperti halnya juga mata uang, itu kan fluktuatif. Tapi di zaman awal itu, yang namanya 20 dinar, itu belum mencapai 1 nisab. Sehingga tidak wajib untuk zakat. Nah, di zaman kedua, zaman setelahnya, 20 dinar itu menjadi barang antik misalkan. Atau misalkan memiliki nilai bertambah gitu ya, dari zaman yang pertama. Sehingga kalau dijual, ya bisa mencapai 1 nisab. Sekalipun demikian, tetap tidak wajib untuk zakat karena dikembalikan pada hukum asal, hukum yang pertama, yaitu 20 dinar itu tidak wajib dizakati. Nah, berbeda dengan Abu Hanifah. Itu. Kalau Abu Hanifah itu tetap wajib dizakati karena mengikuti tren harga terkini gitu. Tidak mengikuti standar istishab di zaman awal gitu. Jadi gini, misalkan 20 dinar pada masa awal Islam gitu. Itu istishabnya, hukum asalnya itu tidak wajib dizakati. Dan sudah itu masyhur di zaman awal itu. Nah, lalu kemudian menurut madhab Syafi'i dan Maliki, nah zaman yang kedua pun bagaimana dengan zaman yang kedua 20 dinar itu? Nah, 20 dinar ini tetap tidak wajib dizakati dengan mengikuti istishab, hukum asal 20 dinar yang tidak wajib dizakati di zaman awal. Meskipun terjadi fluktuatif, 20 dinar itu nilainya itu berbeda dengan 20 dinar pada zaman awal. Zaman kedua itu lebih mahal misalkan daripada 20 dinar di zaman yang pertama gitu. Di zaman kedua lebih mahal dari zaman yang pertama. Tetap tidak wajib zakat, berbeda dengan Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah itu tidak bisa dijadikan hujjah gitu. Jadi istishab al-masyhur fi zamanil awal itu, ketetapan hukum asal yang terkenal di masa awal itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk menghukumi
sesuatu yang ada pada masa kedua atau masa ketiga. Dan karena itu sudah nilainya sudah berubah gitu. Nah, itu. Lalu kemudian wa ammal adillatu fayuqdamu al-jaliyu minha 'alal khafiyyi wa dzalika qad-dhahiri wal muawwali fayuqaddamu al-lafdu fil ma'na al-haqiqi 'ala ma'nahul majazi. Nah, ini sekarang soal dilalah, dalil-dalil. Nah, dalil-dalil itu kalau ada dalil yang jali, yang jelas, yang terang dari dalil-dalil yang ada, itu harus diprioritaskan daripada dalil yang remang-remang, khafi, dalil yang samar gitu. Jadi kalau ada dalil yang jelas dengan dalil yang remang-remang, yang samar, maka harus diprioritaskan dalil yang jelas gitu. Demikian juga katanya antara dalil yang zahir dengan dalil yang ditakwil, ya kan? Maka dalil dalam makna hakiki, makna sesuai dengan makna harfiahnya itu harus diprioritaskan daripada makna majazinya gitu. Nah, tapi ini perlu dijelaskan karena di dalam syarahnya itu ada catatan. Jadi contohnya dalil yang dalil hakiki dan dalil majazi. Dalil hakiki dan dalil majazi harus diprioritaskan dalil hakiki daripada dalil majazi selama tidak bertentangan dengan syariat dan rasionalitas kita gitu. Nah, kalau bertentangan dengan syariat atau keyakinan, maka harus diprioritaskan makna majazinya gitu. Contohnya misalkan yadullah fawqa aydihim, ya kan, atau yadullah ma'al jamaah gitu ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka gitu ya. Nah, yadullah fawqa aydihim ini ada dua makna, makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki dari yadullah ya hakikatul yad, tangan gitu. Ya tangan kalau menurut makna harfiah dari yad itu tersendiri ya anggota tubuh, ya tangan gitu. Ya tangan seperti tangan manusia atau tangan monyet dan lain sebagainya, itu kan binatang-binatang punya banyak, yang lain punya tangan, ya kan? Hakikatul yad. Tapi ada makna majazi dari yadullah itu, yaitu qudratullah, yaitu hakikat kekuasaan Allah gitu. Nah, kalau kita ngotot gitu menggunakan makna hakiki, makna harfiah dari yad itu, maka kita terjebak dan terprosok pada tasbih. Nah, tasbih itu kita menyerupakan Allah dengan makhluknya gitu. Seakan-akan Allah itu punya fisik, punya anggota tubuh yang namanya tangan sebagaimana makhluknya, begitu. Nah, ini tasbih. Sementara tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluknya itu kan tidak boleh. Karena di dalam ayat yang lain ditegaskan laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak menyerupai apapun, dan apapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Atau bahasa Jawanya itu tan kenong kino yang ngopo gitu. Jadi ghaniyun anit ta'rif.
Allah itu tidak bisa didefinisikan dengan apapun, tidak bisa digambarkan dengan apapun, tidak bisa disamakan dengan apapun, gitu. Tidak bisa dideskripsikan dengan deskripsi yang sama persis dengan hakikat Allah, tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, karena itu kita wajib tanzih, wajib mensucikan Allah dari keserupaan, gitu. Nah, karena kita wajib tanzih dan haram tasbih, maka kita harus mengambil makna majazi, yaitu qudratullah. Itu qudratullah. Yaitu kekuasaan Allah. Jadi yadullah fawqa aydihim, artinya kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Itu. Ya, demi tanzih. Nah, ini pengecualian, gitu. Nah, pengecualian. Wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lid dhanni. Ya kan? Dan selanjutnya diprioritaskan sesuatu yang atau dalil yang menetapkan pada satu pengetahuan daripada dalil yang menetapkan satu praduga. Gitu. Artinya pengetahuan dengan dugaan, maka harus didahulukan pengetahuan, gitu. Gitu ya. Jadi kalau pengetahuan itu al-ilmu itu kalau dirujuk di penjelasan awal-awal itu kan ma'rifatu syekh kama huwa fil waqi, gitu, atau mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, gitu. Itu pengetahuan tuh. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, gitu. Itu susah itu. Kayak misalkan kita ingin mengetahui sesuatu itu, agar sesuatu itu memang sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan realitasnya, itu kan butuh penelitian, butuh observasi yang sampai kita menemukan kesimpulan, oh ya hakikat sesuatu ini realitasnya seperti ini, gitu. Itu pengetahuan. Sehingga pengetahuan itu karena pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan kenyataannya, ala ma huwa alaih, gitu ya, atau ya sesuai dengan kenyataannya, maka pengetahuan itu mengarah pada keyakinan, gitu. Jadi kita levelnya itu kalau kita sudah mengetahui sesuatu, realitas sesuatu, maka kita menjadi yakin, gitu kan. Nah, lalu kemudian kalau kita mengetahui lebih dalam lagi tentang sesuatu itu, lebih komprehensif lagi pengetahuan kita tentang sesuatu itu, maka naik level dari yakin menjadi ainul yakin, hakul yakin. Itu kalau semakin holistik pengetahuan kita tentang sesuatu itu, maka dari yakin, hakul yakin, terus ainul yakin. Nah, itu ilmu. Nah, kalau seperti ini harus diutamakan, harus diprioritaskan daripada dalil yang mengarah pada levelnya don saja, dugaan saja. Kalau don itu kan kebenarannya 75%, gitu ya. Ada 25%, ada 25% itu keraguan atau abu-abu, gitu ya. Nah, gitu. Wadzalika kal mutawatiri wal ahadi. Nah, contohnya ini yang dalil yang mengarah pada ilmu harus didahulukan dengan dalil yang mengarah pada don, dugaan. Itu contohnya hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hadis mutawatir sudah dijelaskan
Di atas yarwihil jamaah, jadi mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan sanadnya itu berantai, tidak ada yang terputus, mutawatir itu. Sementara ahad itu kan diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah, fayuqaddamul awal, maka yang pertamalah yang diprioritaskan, maksudnya yang mutawatir daripada ahad. Kalau ada hadis mutawatir dan hadis ahad, maka harus diprioritaskan hadis mutawatir. Nah ini kecuali ayakuna aman fayukhassu bitsani kama taqaddama fi takhsisil kitab bisunnah. Kecuali kalau mutawatir itu umum, lalu kemudian dikhususkan oleh hadis yang kedua, yaitu yang ahad. Sebagaimana yang sudah dijelaskan atas, seperti halnya juga pengkhususan kitab dengan sunnah ya, atau dengan hadis. Artinya didahulukan mana antara Al-Quran dan sunnah? Ya didahulukan Quran. Tetapi kalau posisinya itu Al-Qurannya sifatnya umum, lalu kemudian sunnahnya hadisnya ini sifatnya khusus, yang mentaksis menspesifikasikan keumuman yang ada di dalam Al-Quran, ya maka ini pembahasannya tidak persoalannya mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, tidak, tapi ini kaitannya dengan sinergitas dalil gitu ya. Kayak misalkan banyak contoh taksis di depan itu kan sudah dijelaskan ya. Ya kayak contoh saja biar kita mengingat kembali. Kayak misalkan di dalam Al-Quran itu ada faqtulul musyrikin gitu ya. Perangilah kamu orang-orang musyrik. Ya kan? Itu Al-Quran, itu dalil am gitu kan. Nah, lalu kemudian ada di dalam Al-Quran lagi dikatakan illa ahadtum. Kecuali non muslim yang berjanji melakukan perjanjian damai dengan orang Islam. Berarti orang-orang non muslim yang berdamai itu tidak boleh diperangi. Lalu kemudian ada hadis lagi, man ada dimiyan faqad adani. Barang siapa yang melukai non muslim yang damai, hidup damai bersama orang-orang muslim, maka dia telah menyakitiku. Man ada dimiyan faqad adani. Barang siapa yang melukai, menyakiti dimi non muslim yang hidup damai dengan orang-orang muslim, maka dia menyakitiku. Ini hadis gitu kan. Lalu kemudian ada misak Madinah, ada akhwalun Nabi, misalkan beliau setiap hari menyuapi orang Yahudi yang buta itu, dan berbagai sikap-sikap toleran Nabi terhadap non muslim itu kan. Nah ini hadis-hadis Nabi ini itu mentaksis sifat keumuman Al-Quran faqtulul musyrikin tadi, sehingga faqtulul musyrikin itu keumumannya akhirnya tidak berlaku lagi, tidak berlaku umum, karena ada dirinci lagi kalau orang dimi tidak boleh, mu'ahad tidak boleh, musta'man tidak boleh gitu kan, muwatin tidak boleh, sama-sama warga negara memerdekakan bareng-bareng itu tidak boleh juga diperangi. Berarti yang maksud faqtulul musyrikin itu harbi gitu. Orang-orang musyrik yang secara ofensif, secara masif memerangi orang Islam. Nah, baru itu yang boleh diperangi gitu. Nah, itu. Wan nutqu min kitabin wa sunnatin 'alal qiyasi. Diprioritaskan nutqu, dalil yang terucap dari Al-Quran dan Sunnah itu harus diprioritaskan daripada dalil qiyas gitu. Illa ayyakuna nutqu aman fayukhassu bil qiyasi kama taqaddama.
Kecuali ya kan posisi dalil yang dinarasikan, dalil narasi yang ada di dalam Quran hadis itu sifatnya umum sehingga ditaksis arti dispesifikasikan dengan analogi, dengan kias, itu beda lagi sudah. Nah, ini penjelasan ini sudah dijelaskan di depan gitu ya. Wal qiyasul jaliyu 'alal khafi. 'Alal khafiyu bisa. Ya 'alal khafi ya. Nah, qiyas jali ya analogi yang jelas. Itu harus diprioritaskan daripada qiyas khafi, analogi yang samar. Wa dzalika ka qiyasil 'illah 'ala qiyasis syabah. Ini dicontohkan seperti kita harus memprioritaskan qiyas ilat daripada qiyas syabah. Gitu. Sudah dicontohkan di atas kalau qiyas ilat itu qiyas yang dimana hukum itu ada ketika ilat itu ada. Jadi ilat menentukan hukum atau satu sebab itu mengakibatkan munculnya hukum. Nah, hukum itu bisa ada atau bisa tidak ada tergantung ilat, tergantung sebab. Nah, itu qiyas ilat. Gitu. Kayak misalkan ya contoh qiyas ilat itu banyak yang dicontohkan di depan itu. Kayak misalkan khamr dengan nabit itu. Dan kayak contoh qiyas ilat lagi memukul orang tua gitu. Ad-darbu lil walidain itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang ada itu ta'fif lil walidain wala taqul lahuma ufin, yang ada itu. Janganlah kamu berkata atau membentak kedua orang tua kamu. Membentak saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi mendang, apalagi meludahi gitu ya. Nah, itu yang itu lebih ekstrim, itu qiyas aulawi, dan itu ilatnya apa? Qiyas memukul orang tua itu dikiaskan ke ta'fif, dikiaskan ke membentak orang tua. Ya idza melukai, ilatnya itu sama-sama melukai dan menyakiti orang tua itu, sehingga haram. Jadi keharaman memukul orang tua, meludahi, menendang orang tua, mencaci maki orang tua, itu ilatnya idza gitu. Menyakiti inilah yang mengakibatkan semua tindakan kekerasan kepada orang tua itu menjadi haram gitu. Keharaman itu ditentukan oleh ilatnya yaitu idza, melukai dan menyakiti orang tua itu. Nah, contohnya misalkan khamr, innamal khamru wal maisir atau kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun gitu ya. Itu kan di teksnya khamr. Bagaimana kalau dengan nabit, dengan berbagai macam jenis minuman dan hal-hal yang memabukkan itu ya haram gitu. Dikiaskan ke khamr. Dan haramnya itu kenapa? Karena ada ilatnya adalah muskir, memabukkan, merusak akal gitu kan. Nah, itu kias yang semacam ini kan kias jali gitu, kias yang jelas gitu. Nah, ini harus diprioritaskan daripada kias syabah, kias yang penyerupaan yang di atas itu dijelaskan faraknya. Farak itu sesuatu yang di luar teks itu mutaraddad ya, yang dilema antara dua asal itu sudah dijelaskan di atas. Memang lebih jelas kias jali, kias ilat daripada kias syabah itu. Makanya kias ilat itu dinamakan kias jali, kias syabah itu dinamakan dengan kias khafi gitu. Fa in wujida fi nutqi min kitabin aw sunnatin ma yughayyirul
asla ay adamal asli alladhi yu'abbaru an istishabihi bi istishabil hali fawadihun annahu yu'malu bin nutqi. Nah, maka ketika di dalam dalil dalil yang diucapkan dari Al-Quran atau Sunnah ditemukan sesuatu yang mengubah hukum asal, ya kan, sesuatu itu mengubah hukum asal, adal asli, artinya terhadap ketidakadaan hukum asal yang diperhitungkan dalam istishab, penetapan hukum asal tadi, maka jelas yang berlaku atau yang yu'malu bin nutqi, yang direalisasikan adalah dalil yang diucapkan gitu. Maksudnya istishab, penetapan hukum asal gitu ya. Nah, tapi ternyata hukum asal ini diubah dengan adanya dalil nutqi, dalil yang diucapkan, yang terucap dalam narasi Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya, maka yang diprioritaskan adalah dalil nutqi ini, dalil yang diucapkan daripada istishab itu. Wa illa ay wa illam yujad dzalika fayustashabul hal ay adamul asli ay yu'malu bihi. Nah, kalau tidak ditemukan dalil yang dinarasikan atau diucapkan di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada sama sekali misalkan, maka itu diprioritaskan istishab, ya kan, istishab atau ditetapkan hukum asal. Nah, tapi di dalam penjelasan sarahnya ini menarik, dikatakan kalau barangnya itu bermanfaat, ya nih, kalau barangnya itu bermanfaat, sekalipun itu baru, sekalipun itu tidak ada di dalam dalil nutqi, itu, ya kan, maka itu tetap sesuatu itu boleh dilakukan dan bahkan bisa dikatakan itu mengandung pahala gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bermanfaat, maslahat gitu ya, tidak ada madharat sama sekali, dan sesuatu itu tidak ada di dalam Al-Quran hadis misalnya, tidak diucapkan gitu, maka sesuatu itu boleh dilakukan. Bahkan boleh jadi karena itu manfaat, maka itu sesuatu itu bisa bernilai pahala, karena Nabi mengatakan kan khairun nas anfa'uhum linnas, jadi sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi sesuatu yang lain. Makanya para ulama kayak misalkan kalau kita pernah mendengarkan pernyataannya Gus Mus tuh, ya cinta terhadap tanah air tuh nggak butuh dalil gitu ya katanya. Nah, itu di dalam perspektif usul fikih, contohnya kita mencintai tanah air kita gitu ya. Nah, katakan itu misalkan ya oleh kalangan yang yang anti terhadap nasionalisme ini mengatakan itu tidak ada di dalam Quran hadis, yang ada itu kita harus membela Islam gitu. Misalkan. Nah, kalau dalam perspektif usul fikih ini, sesuatu yang bermanfaat, maslahat gitu kan, seperti cinta tanah air itu, meskipun tidak ada diucapkan dalam Quran dan hadis, ya, nah itu sesuatu itu boleh dilakukan dan bahkan bernilai pahala gitu. Apalagi yang namanya cinta tanah air itu banyak sekali dalilnya gitu, ya kan. Di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, di dalam aqwalus sahabah ada di aqwalul ulama, pendapat ulama ada gitu. Apalagi seperti itu. Tidak ada dalil sama sekali pun kalau sesuatu itu maslahat itu boleh gitu.
Ya misalkan dalil cinta tanah air dalam Al-Quran, ya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat tamarat, gitu ya. Saking cintanya Nabi Ibrahim terhadap tanah airnya, berdoa Rabbij'al hadza, ya Allah jadikanlah negeri ini, negeri kami ini, baladan aminan, negara yang aman, warzuq ahlahu minat tamarat, dan ekonomi masyarakatnya itu tercukupi dari pertanian dan perdagangan gitu ya, niaga. Nah itu. Lalu kemudian dalil hadis ya banyak sekali, kecintaan Nabi kepada Mekah gitu kan. Lalu kemudian ada lagi hubul watan minal iman. Lalu di kitab-kitab kayak misalkan ada di Adabud Dunya Waddin Al-Mawardi, ada di Tahliyah, ada di Taisirul Khalaq, banyak gitu yang menjelaskan tentang cinta tanah air. Wa min syartil mufti, ini kita masuk tentang fatwa. Wa min syartil mufti wa huwa al-mujtahidu ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban ay bi masailil fiqhi qawaidihi wa furu'ihi wa bima fiha minal khilafi liyadhhaba ila qaulin minhu wa la yukhalifuhu bi an yahdisa qaulan akhar li istijami ittifaqi man qablahu li adami dhihabihim ilaihi. Nah ini syarat mufti ya. Mufti itu orang yang berfatwa, yaitu seorang mujtahid adalah aliman bil fikih, nih orang yang alim fikih. Fikih baik asal maupun fara, makanya pondasi-pondasi fikih, cabang-cabang fikih, perkembangan-perkembangan fikih, khilafan, mengetahui khilafiyah, perdebatan pendapat antar ulama, gitu kan. Wa madhaban, dan madhab, artinya seorang betul-betul alim fikih, pondasi-pondasi fikih paham, cabang-cabang dan perkembangan fikih dikuasai, khilafiyah, perbedaan pendapat di internal madhabnya sendiri itu hafal, antar madhab, perbedaan antar madhab juga hafal, makanya paham, gitu ya. Jadi perbedaan pendapat itu kan ada internal madhab, kayak misalkan di dalam internal Syafi'i itu kan banyak perbedaan pendapat juga di ashab Syafi'i, internal Syafi'i, ulama pengikut Syafi'i. Begitu juga internal madhab Hanafi, internal madhab Maliki, Hambali, itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu harus dikuasai, syarat mufti itu, sehingga mereka menguasai persoalan-persoalan fikih dan kaedah fikih, qawaidihi. Nah, harus dikuasai. Nah, lalu kemudian cabang-cabang fikih dan berbagai khilafiyah fikih. Nah, ini kaedah-kaedah fikih wajib dikuasai. Nah, ini Jami'u Madzhab Abi Hanifah di dalam syarahnya ya, ila sab'ata asyara qa'idatan. Wa innahu kana yadmanu bi ta'limiha radu qad madhhab al-Syafi'i alaihi ila arba'i qawaid. Jadi kaidah fikih ya kan, kaidah fikih kalau menurut madhab Abu Hanifah itu ada 17 kaidah, ya kan. Tapi kalau menurut sebagian yang lain itu ada 4. Tapi kalau di kitab-kitab qawaidul fikih, kayak misalkan Asbah wa Nadhair ya. Asbah wa Nadhair itu karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, madhab Syafi'i, itu banyak. Kaidah fikih itu puluhan. Itu atau di Faraidul Bahiyah, disyarahi oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani,
judulnya apa, Fawaidul Janiyah, itu puluhan kaidah fikih di dalam menurut pandangan mazhab Syafi'i, dan itu wajib dikuasai kalau seorang mufti gitu ya. Bagi seorang mufti, contohnya itu kaidah fikih itu ya, al yaqinu la yuzalu bisak awidon, keyakinan itu tidak bisa dihapuskan oleh keraguan-raguan atau sakwa sangka. Misalkan al-masyaqqah tajribut taisir, masyaqqah itu kesusahan, itu bisa bisa dituntut untuk meminta solusi taisir, yaitu ringanan atau atau misalkan ad-dororu yuzal, bahaya itu harus dihilangkan, atau la doror wala diror, ya kan, la doror wala diror, idza daqa ittasa, gitu ya. Banyak sekali itu kaidah-kaidah fikih itu wajib dikuasai. Misalkan al-umuru bimaqasidiha, itu kan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut Aiz bin Abdissalam, katanya semua kaidah fikih itu teringkas pada kaidah wahidah, wahia i'tibarul masalih wa darul mafasid, gitu. Jadi pokoknya maslahat dan menghindari mafsadat, itu katanya, gitu kan. Itu kaidah fikih diringkas oleh Aiz bin Abdussalam. Aiz bin Abdussalam pun di dalam kitabnya itu banyak juga kaidah fikihnya gitu, meskipun beliau meringkas gitu ya. Nah, bahkan Al-Barmawi qaidal fikih wa in kanat katsira tazidu 'alal mi'atain, ya kan, laisa syai'un minha fil umum ka hadhil khamsa wa qad ma ba'duhum bi qawlihi khamsu muharrarah qaidu madhhab darar yuzal adat qad hakamat al masyaqqah tajibu taysir wasaq aniyat akhlis in arada. Nah, jadi ada bahkan yang mengatakan kaidah fikih itu lebih dari 200. Ada tazid alal khamsin, ada yang menulis lebih dari 50 gitu ya. Ada yang meringkas dari sekian banyak itu yang penting ada 5 gitu. Kayak al-umur bimaqasidiha, bahwa sesuatu itu tergantung tujuannya, atau innamal a'malu binniyat, dororu yuzal, al-masyaqqatu taysir, gitu-gitu. Nah, ini mufti itu wajib, orang yang suka ngomong di medsos, bicara tentang konsultasi agama, orang bertanya dia menjawab, itu wajib paham dan menguasai kaidah fikih gitu. Tidak sembarangan ya mufti itu mah. Sekarang kan banyak orang yang mendadak, kalau misalkan ada pertanyaan jawab gitu ya. Nah, itu seberapa jauh dia menguasai khilafiyah, seberapa jauh dia menguasai kaidah-kaidah fikih ini, dan itu, dan harus menguasai cabang-cabang persoalan khilafiyah supaya mufti itu bisa berbicara gitu. Liyudhiba ila qaulin minhu, supaya bisa membicarakan dan membahas tentang pendapat-pendapat dari khilafiyah tersebut. Itu. Dan tidak menimbulkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang ada gitu. Gambarannya dia menciptakan pendapat lain gitu ya, yang
yang itu masih mentah gitu ya. Nah, karena itu sewaktu kala listilzami ittifaqi man qadahu, karena harus konsisten mengikuti kesepakatan para ulama sebelumnya gitu. Karena tidak boleh berbicara ulama itu berbicara tentang pendapat yang baru itu, lalu kemudian menafikan pendapat yang ada gitu. Jadi mufti itu harus, misalkan ada pertanyaan, lalu kalau misalkan sesuatu itu khilafiyah, jelaskan semua pendapat yang ada gitu, jelaskan, lalu kemudian di munakosah gitu, sebagaimana kalau fikih muasirnya Al-Azhar itu, Mesir itu menarik gitu. Jadi satu persoalan itu dijelaskan semua madhab itu berpendapat seperti apa, semua pendapat dijelaskan di situ, lengkap dengan dalil-dalilnya, lengkap dengan istidlal dan istimbatnya. Lalu setelah itu baru dimunakosah. Munakosah itu didiskusikan, didialogkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, lalu kemudian mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, seperti itu cara kerjanya mufti gitu ya. Kecuali kalau ada persoalan baru sama sekali yang tidak ada di dalam pendapat khilafiyah atau di dalam Quran dan hadis, nah baru di situ bisa melakukan semacam ijtihad. Kalau sekarang itu kayak misalkan Al-Azhar itu kan ijtihad jama'i gitu. Jadi ijtihad kolektif gitu. Ijtihad kolektif itu kalau ada persoalan misalkan kedokteran, itu ulama berkumpul, bukan hanya ulama saja tapi juga ahli dalam kedokteran itu dipanggil. Lalu ada misalkan terkait dengan apa lagi dipanggil. Jadi semua pakar itu duduk sama untuk menjelaskan persoalan itu, dan baru setelah jelas persoalan itu baru dirumuskan gitu jawabannya. Wa ayyakuna kamilal alati fil ijtihadi arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbatil ahkami minan nahwi wal lughati wa ma'rifati rijal arrawiyin lil akhbar liya'khudha bi riwayatil maqbul minhum dunal majruh wa tafsirul ayat al-warida fil ahkami wal al-akhbar al-warida fiha liwafah. Titik sampai situ dulu. Syarat berikutnya mufti itu, orang yang berfatwa itu adalah orang yang komprehensif mengetahui ilmu-ilmu alat, perangkat piranti dalam berijtihad, dan orang yang mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam berijtihad, dalam istimbatul ahkam, dalam menalar satu dalil dan merumuskan hukum-hukum. Di antaranya dia wajib menguasai ilmu nahwu, ya kan, ilmu bahasa, linguistik, yaitu tentu saja sorof, balaghah, bade' ma'ani. Itu kayak misalkan ilmu lugh itu kalau nahwu sorof kan biasa ya. Nah, tidak cukup nahwu sorof saja, tapi juga harus ilmu balaghah, bade' ma'ani itu. Kita contoh, kalau nahwu sorof kan Alfiyah, Imriti, Jurmiyah ya. Tapi kalau ilmu balaghah, bade' ma'ani itu kayak Johar Maknun, Uqudul Juman. Nah itu kan, itu waktu dulu saya belajar di Lirboyo kelas aliyah itu ya. Itu harus dikuasai. Dan harus kemudian menguasai pengetahuan tentang para tokoh-tokoh perawi hadis, gitu kan. Sehingga kalau sudah menguasai tokoh-tokoh perawi hadis, dia bisa mengambil riwayat yang bisa diterima, tidak mengambil riwayat yang majruh, yang cacat gitu.
ada satu kitab berapa puluh jilid ya itu al-jarh wa ta'dil gitu. Rawi-rawi yang cacat dan rawi-rawi yang bisa percaya. Di situ ada CV-nya, kurikulum vitae-nya itu harus dikuasai juga agar dalam berfatwa itu bisa mengambil riwayat yang diterima dan tidak mengambil riwayat yang cacat gitu. Dan harus menguasai juga tafsir ayatul ahkam, ayat-ayat muhkamat yang hukum, ya kan. Kayak ayatul ahkam tuh yang nulis misalkan Syekh Ali As-Sobuni itu ya. Tafsir Tobari, tafsir Qurtubi juga itu tafsir yang pendekatannya ahkamnya hukum syariat. Dan harus mengetahui menguasai juga tafsir hadis-hadis ya, tafsir hadis-hadis yang ada. Tafsir. Jadi bukan hanya hadisnya gitu, tapi penjelasan hadisnya juga harus dikuasai. Misalkan Bukhari, bukan hanya Sahih Bukhari-nya yang dikuasai, tapi harus Fathul Bari-nya juga dikuasai. Muslim, Sahih Muslim tidak hanya Sahih Muslimnya saja yang dikuasai, tapi syarah Muslim seperti syarahnya Imam An-Nawawi, Syarhul Muslim itu Lin Nawawi itu harus dikuasai. Kayak misalkan Bulughul Maram, ya kan, ada Ibanatul Ahkam, ada Subulus Salam, ada Nailul Autor dan macam-macam itu harus dibaca, harus dikuasai gitu. Supaya dalam berijtihad itu cocok dan tidak bertentangan gitu. Wa ma dzakaruhu min qaulihi arifan min jumlati alatil ijtihad wa minha ma'rifatuhu biqawaidil usul wa ghairi dzalik. Ya ini kan sesuatu yang telah dijelaskan di atas, arifan min jumlati alatil ijtihad itu seorang mufti itu adalah orang yang mengetahui segala piranti ijtihad, di antaranya di sini dikatakan mengetahui qawaidil usul, kaedah-kaedah usul fikih. Nah, jadi ay masail usul fikih. Jadi berarti seorang mufti itu selain menguasai piranti ijtihad, menguasai kaedah fikih, menguasai usul fikih, menguasai maqasidus syariah, menguasai qawaidul fikih gitu. Dan tentu saja menguasai khilafiyah dan berbagai pengetahuan fikih gitu. Jadi usul fikih harus dikuasai, kaedah fikih harus dikuasai, maqasidus syariah harus dikuasai. Itu. Wa min syartil mustafti ayyakuna min ahli taqlidi fayuqallidu al-mufti fil fatya. Nah, sekarang bagi syarat bagi orang yang meminta fatwa, jadi orang yang meminta fatwa ini umat, ya mustafti namanya, itu adalah ahli taklid. Orang yang kapasitasnya pengikut gitu. Maka mustafti itu mengikuti mufti dalam fatwa-fatwanya. Jadi kan rukun dari fatwa itu kan ada mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa, mustafti umat yang meminta fatwa, ya kan, ada fatwanya itu sendiri, lalu kemudian ada hukum, ada istifta. Istifta ini tolabul jawab. Istifta itu datang dari mustafti, fatwa itu datang dari mufti, lalu kemudian hukum. Hukum itu ya ditetapkan berdasarkan ijtihadnya mufti gitu.
Fa illam yakun asy-syakhsu min ahli taqlid bi an kana min ahli ijtihadi falaysa lahu ayyastafti. Maka kalau seseorang itu bukan dari golongan pengikut, gambarannya dia ternyata ahli ijtihad, ya maka dia tidak boleh meminta fatwa kepada orang lain. Itu. Nah, berbeda dengan kalau seorang itu berfatwa, berpendapat, ternyata pendapatnya itu sama dengan pendapat ulama yang lain. Nah, itu nggak apa-apa. Artinya ahli ijtihad, dia tidak taklid kepada pendapat ulama lain. Dia ijtihad, tapi ijtihadnya itu sama hasilnya dengan ulama yang lain. Nah, itu nggak masalah. Kayak seperti fala dororo, ya ini gini. Wa imma min haitsu muwafaqati ijtihadihi ijtihadi ghairihi fala dororo fihi. Jadi ahli ijtihad, ulama yang ahli ijtihad berijtihad, ternyata ijtihadnya itu sama hasilnya dengan ijtihad ulama yang lainnya, itu nggak masalah. Kamu muwafaqati Syafi'i li Zaid bin Thabit fil faraid fa innahu laysa bi taqlidin lahu bal ijtihaduhu adahu ila ma ada ilahi ijtihadu Zaid bin Thabit. Contohnya kesesuaian ijtihadnya Imam Syafi'i dengan ijtihadnya Zaid bin Thabit dalam bab faraid, dalam bab waris. Itu tidak Imam Syafi'i tidak dalam rangka taklid kepada Zaid bin Thabit, tetapi secara kebetulan ijtihadnya Syafi'i itu sama dengan ijtihadnya Zaid bin Thabit gitu. Walaysa lil alim aim al mujtahid ayyuqallida litamakkunihi minal ijtihadi. Artinya orang alim, ya kan, orang alim yang mujtahid itu tidak boleh taklid karena dia memungkinkan untuk ijtihad sendiri. Ya kan, wa taqlidu qabulu qalil qaili bila hujjatin yadhkuruha. Yang namanya taklid itu menerima pendapat orang yang berpendapat dengan tanpa reserve, dengan tanpa hujjah yang sudah dijelaskan di atas. Artinya terima bawaan lah gitu. Fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakarahu minal ahkam. Nah, ini definisi taklid ini termasuk di dalamnya katanya menerima pendapatnya, perkataannya Nabi sebagaimana yang dijelaskan tentang hukum-hukum yusama taklidan. Ini dinamakan dengan taklid. Wa minhum man qala at-taqlid qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qal min aina. Jadi dinamakan taklid itu menurut sebagian ulama orang yang menerima pendapat orang lain dan Anda tidak tahu pendapat itu dari mana. Jadi taklid itu menerima pendapat ulama dan orang itu tidak tahu ulama itu bagaimana cara dapat pendapat itu dari mana. Qala aila ta'lamu ma'khadahu fi dzalik. Artinya tidak tahu referensi dan penalaran hukum atau istidlal istimbat hukum ulama berpendapat demikian itu dia tidak tahu. Dia hanya mengikuti saja. Nah, itu namanya taklid. Nah, kalau misalkan tahu istimbat istidlal itu sudah bukan taklid lagi, bisa naik level menjadi misalkan mujtahid tarjih gitu. Fa in qulna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bil qiyas ayyajtahida fayajuzu ayyusaba qabulu qawlihi taqlidan lihtimali an yakuna an ijtihadin. Ini. Maka jika kita berkata bahwa Nabi itu berkata dengan kias, artinya Nabi juga berijtihad. Ya kan? Ketika Nabi berijtihad, maka boleh dikatakan bahwa penerimaan kita terhadap perkataannya Nabi itu adalah taklid. Lihtimali ayakuna an ijtihad, karena memungkinkan
perkataan Nabi itu sumbernya dari ijtihad. Itu. Jadi kita menerima perkataannya Nabi itu bisa dinamakan taklid kalau perkataannya Nabi itu dari ijtihad pribadinya Nabi. Nah, wa in qulna innahu la yajtahid wa inna ma yaqul an wahyin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha fala yusama qabulu qawlihi taqlidan li istinadihi ilal wahyi. Nah, dan ketika kita berkata Nabi tidak berijtihad, akan tetapi perkataan Nabi itu dari wahyu. Karena ada ayat mengatakan Nabi itu tidak berbicara, tidak berkata bersumber dari hawa nafsunya, tetapi Nabi itu berkata berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka kalau kondisinya seperti ini, kita menerima perkataannya Nabi yang tidak dari ijtihadnya, tapi dari wahyu, itu tidak bisa dinamakan taklid. Karena Nabi bersandar pada wahyu, bukan bersandar pada ijtihad pribadinya. Ya kan, jadi gini, Nabi itu sebagian besar bersandar pada wahyu. Tapi terkadang juga Nabi itu berijtihad gitu. Nah, kalau bersandar pada wahyu, kita menerimanya itu bukan taklid. Tapi kalau bersandar pada ijtihadnya Nabi, maka itu kita menerimanya itu sebagai taklid. Nah, Nabi pernah mengatakan antum a'lamu bi umur dunyakum, ya kan? Kalian itu lebih mengerti tentang urusan dunia kalian, itu kan? Nah, berarti ada persoalan-persoalan yang Nabi mempersilahkan kita untuk ijtihad karena kita tentang urusan kita, karena kitalah orang yang mengerti tentang urusan kita gitu ya. Nah, Nabi pun dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, mana maslahat, mana madorot, nah itu juga berijtihad. Dan Nabi memberikan kebebasan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu untuk berijtihad. Oke. Wa amal ijtihadu fahuwa badlul wus'i fi bulughil ghardi al-maqsudi minal ilmi liyahsula lahu. Nah, sekarang ijtihad. Ijtihad adalah badlul wus'i fi bulughil ghardi. Mencurahkan segala kemampuan, segala daya upaya, kemampuan pikiran, fin nadhari wal di dalamnya itu minan nadhari fil istidlal. Jadi mencurahkan segala kemampuan berpikir, bernalar gitu kan, dalam meraih tujuan. Artinya meraih sesuatu yang dituju, yaitu mengetahui satu hukum, liyahsulalahu, supaya menghasilkan pengetahuan tentang hukum. Nah, itu namanya ijtihad. Fa innal mujtahidu in kana kamilal ayati fil ijtihad kama taqaddama. Fa in ijtahada fil furu'i fa asaba falahu ajrani ala ijtihadihi wa isabatihi. Nah, mujtahid itu ya kan ketika dia seorang yang komprehensif menguasai ilmu-ilmu piranti, alat dalam berijtihad sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan. Maka mujtahid itu ketika ijtihad dalam persoalan-persoalan cabang, persoalan-persoalan yang baru gitu, kemudian mujtahid itu cocok, tepat gitu, benar, mendapatkan kebenaran, maka mujtahid itu mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama untuk ijtihadnya, ya. Yang kedua
meraih kebenarannya. Jadi orang ijtihad ternyata tepat gitu. Maka orang itu mujtahid itu mendapat 2 pahala. Yang pertama ikhtiar ijtihadnya 1 pahala. Pahala yang kedua dia meraih kebenaran. Gitu. Wa ini ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun wahidun ala ijtihadihi wa sayati dalil dzalik. Nah, kalau mujtahid itu ijtihad ya kan, dan keliru, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. 1 pahala itu apa? Untuk ikhtiar ijtihadnya itu. Nah, dalil ini akan dijelaskan nanti. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun bina'an ala anna hukmallahi fi haqqi wa haqqi muqallidihi ma adda ilaihi ijtihaduhu. Nah, sebagian ulama usul fikih berpendapat bahwa setiap mujtahid dalam hal furu, ya hal furu itu hal yang cabang sifatnya itu fikih, ya, itu semuanya benar. Karena landasannya apa? Landasannya hukum Allah itu ada pada hak, ya, hak mujtahid dan hak muqallid, orang yang mengikuti pendapatnya mujtahid, yaitu dalam hak mujtahid dan haknya muqallid, anna hukmallah ini maknya ini khobarnya ini adalah hukum yang telah dihasilkan oleh ijtihadnya mujtahid. Nah, ini menarik. Gini, terjemahan bebasnya itu, hukum Allah itu adalah hukum yang telah dihasilkan melalui ijtihad, di mana ijtihad ini adalah berhak diambil, diadopsi dan diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan oleh muqallidnya. Nah, ini menarik. Jadi hukum Allah itu ma'ada ilaihi ijtihaduhu. Nah, jadi hukum Allah itu bukan apa adanya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi hukum Allah itu ma'ada ilaihi ijtihaduhu, hukum yang telah dihasilkan melalui rumusan ijtihadnya mujtahid, di mana hasil ijtihad ini berhak untuk diketahui dan diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan oleh pengikutnya. Nah, ini beda dengan kalangan konservatif atau fundamentalis atau khawarij, ya. Khawarij itu yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, itu ya. Barang siapa yang tidak menerapkan hukum berdasarkan ma anzalallah, ayat-ayat atau hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir, gitu ya. Nah, pandangan mereka itu yang namanya hukum Allah itu ya hukum apa adanya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Padahal orang susah tanpa melalui ijtihad para ulama, tanpa melalui piranti-piranti ijtihad, usul fikih, kaidah fikih, maqasid syariah, itu susah merumuskan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Tuh, kalau nggak menggunakan piranti ijtihad, maka sudah pasti salah, gitu. Nah, makanya ma'udya ilaihi ijtihaduhu. Ya, ini menarik ini. Jadi hukum Allah itu ya hukum yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama itu, bukan hukum apa adanya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Harus diolah dulu, harus diistidlal, istimbat dulu, baru muncul rumusan-rumusan hukumnya, gitu.
Wala yajuzu ayyuqalu kullu mustahidin fil usuli al-kalamiyah ay al-aqaid musibun li'anna dhalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalah minan nasara fi qawlihim bitaslis wal majus bi qawlihim bil aslaini lil alam an-nuri wa dhulmah wal kuffar fi nafyihim at-tauhida wa bi'tatar rasul wal ma'ad fil akhirah. Nah, tidak boleh dikatakan bahwa setiap mujtahid di dalam persoalan usul kalamiyah, soal akidah ya, itu dianggap semua mujtahid adalah benar, tidak boleh karena hal ini akan mendatangkan pada pembenaran terhadap orang-orang yang tersesat. Contohnya dicontohkan di sini orang-orang Nasrani yang meyakini taslis, yang trinitas, jadi Tuhan itu ada 3 katanya. Atau majusi yang mengatakan bahwa alam ini bersumber dari 2 asal, ada Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itu ada orang-orang kafir yang tidak mau tauhid, itu ya, penyembah berhala itu kan tidak mau tauhid katanya, dan tidak mempercayai Rasulullah dan tidak mempercayai ma'ad fil akhirah, tempat kembali nanti di akhirat. Wa mulhidina fi nafihim sifatahu ta'ala kal kalam wa khalaqahu wa khilqahu af'alal ibad wa kaunuhu mar'iyan fil akhirah wa ghairi dzalik. Contohnya juga nanti kita tidak bisa membenarkan katanya mulhid ya, orang-orang yang menyimpang, yang menafikan sifat-sifat Allah seperti kalam, wujud, kitam, baqo, mukhalafatul khawd dan sebagainya, dan bahkan menafikan mulhid ini bisa dikatakan juga ada orang ateis ya, menafikan bahwa Allah itu menciptakan af'alal ibad. Jadi apa yang dilakukan oleh hamba ini adalah ciptaan Allah. Itu ada orang-orang ateis yang mengatakan seperti itu. Atau orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu adalah zat yang akan bisa dilihat di akhirat nanti, dan masih banyak yang lainnya gitu. Ini persoalan akidah. Soal akidah ini tidak bisa katanya dimasukkan dalam persoalan ijtihad yang tadi dijelaskan, kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah pun mendapatkan 1 pahala. Kalau yang seperti itu, yang 2 pahala 1 pahala tadi tetap mendapat pahala itu kalau dalam persoalan furu'iyah, cabang-cabang, bukan usuli. Kalau usul yang akidah ini tidak gitu. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Nah, dalil yang mengatakan bahwa tidak semua mujtahid dalam furu'iyah itu benar, itu perkataan Nabi, barang siapa yang ijtihad kemudian benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Barang siapa yang berijtihad kemudian keliru, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala saja. Wajhud dalili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khata'a al-mujtahidatan wa sawabahu ukhra. Nah, dalil hadis Nabi ini ingin mengatakan bahwa Nabi menegaskan bahwa mujtahid itu satu waktu keliru, satu waktu yang lain itu benar gitu. Tidak selamanya mujtahid itu benar terus, atau tidak selamanya mujtahid itu salah terus gitu. Jadi ada kalanya tepat, ada kalanya tidak tepat gitu. Wal hadisu rawahul Bukhari. Syekhoni rawahul Syekhoni, ini yang soal ijtihad tadi itu hadis diriwayatkan Syekhoni, Bukhari Muslim. Tapi walafdul Bukhari idza ijtahadal hakimu fa hakama fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa akhta falahu ajrun wallahu a'lam. Sedangkan redaksi dalam
Sahih Bukhari, yaitu Imam Bukhari, redaksinya begini: ketika seorang hakim itu berijtihad, kemudian menghukumi dan ternyata benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan ketika dia menghukumi ternyata keliru, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini sudah khatam pengajian kitab usul fikih, kitab Baroqat. Dan terus terang saya diniatkan tadarusan dan diniatkan untuk mengisi pengajian di bulan suci Ramadan gitu. Niatnya itu saja. Semoga barokah dan bisa bermanfaat, tersimpan di Facebook, bisa dilihat kapan saja oleh kaum muslimin dan teman-teman Facebook ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dan kesalahan. Alhamdulillah sudah khatam kitab Baroqat dalam bulan Ramadan ini. Diniati tadarusan saja dan semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.